Musa akan aku kembalikan kepada bentuk pertamanya. Sekarang kelihatan ular, dia akan kembali menjadi tongkat. Itu mukjizat Sayyidina Musa, yaitu tongkat. Dan itu adalah salah satu mukjizat yang ditampakkan oleh Allah, diberikan kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Kemudian ada lagi mukjizat yang lainnya. Mukjizat yang lainnya adalah wadmum yadaka ila janahik. Janah itu sayap, gambarannya burung. Waqfid lahuma janahudulli, kalau dengan orang tua hendaknya engkau merendah. Jadi merendah itu paling tidak dalam secara zahir di bawah pundaknya. Jadi janah itu sini. Kalau burung itu sayap. Maka ini gambarannya apa? Mukjizat baginda Sayyidina Musa alaihissalam adalah wadmum tempelkan atau simpan. Dum-dum itu adalah digabungkan. Ad-dom itu gabungkan, tempelkan, masukkan yadaka, tanganmu, ila janahik, kepada sayapmu. Masukkan kan? Takhruj, kemudian keluar. Bayda'a min ghairi su'. Putih, tapi putih tidak jelek. Jadi kalimat ghairi su' ini adalah subhanallah kalimat. Kalau seandainya dari orang kulitnya begini, jadi Sayyidina Musa itu kulitnya bukan kulit putih amat. Mungkin condong dengan kulitnya orang Indonesia, kuning langsat gitu, asmar. Jadi Sayyidina Musa itu kulitnya waktu sedikit ada menyifati tentang Isra Mi'rajnya Nabi, itu menyifati gimana Nabi Musa. Ada disifati Nabi Musa kulitnya tidak terlalu putih, tapi mungkin namanya asmaroni atau apa? Manis. Jadi iya sudah kuning langsat, tapi bukan langsat masuk kulkas, bukan. Langsat ya, pokoknya enggak putih, tidak hitam. Dan coba kalau orang kulitnya seperti ini, tidak putih, tidak hitam, kemudian dimasukkan tangannya lalu putih, kan jelek, kayak belang. Tapi sudah dikasih takbir Qur'ani, Allah menyebutkan min ghairi su', jadi putih tapi indah, tidak tahu gimana. Jadi akan ayat al-ukhra, ini juga mukjizat yang lainnya yang didapat dari Sayyidina Musa alaihissalam. Banyak mukjizat-mukjizat Sayyidina Musa. Tujuannya Pak, dinuriyaka, untuk menampakkan kepadamu hai Musa dan kaummu min ayatinal kubra, dari tanda-tanda kebesaran Allah yang banyak, tanda kebesaran Allah. Jadi untuk ditampakkan tanda-tanda kebesaran Allah itu mukjizat. Jadi tanda kebesaran Allah ada mukjizat, ada Al-Quran, dan masih banyak. Atau kejadian-kejadian dahsyat ada tanda kebesaran. Cuman dalam irama pengukuhan tentang kenabian takyid, pengukuhan tentang seorang nabi adalah namanya mukjizat. Mukjizat dari kata ajaza yu'jizu, tu'jiz itu melemahkan. Jadi sesuatu yang ditampakkan oleh Allah kepada seorang nabi yang melemahkan lawannya, nggak bisa melawan. Jadi ular-ularnya lemah. Kalau pada zaman Nabi mukjizatnya Al-Quran, ya, dari segi bahasa. Bujangga-bujangga dahsyat pada zaman Nabi takluk di hadapan Al-Quran, nggak bisa mengungguli. Apalagi Nabi Musa, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang kena baros, kena belang-belang dan sebagainya. Padahal waktu itu adalah lagi ngetrennya ilmu kedokteran, tapi Sayyidina Isa melampauinya, dan begitu namanya mukjizat. Kemudian ayat selanjutnya adalah idhab ila fir'auna innahu tagha. Sampai di sini, pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun, bukan pada kaumnya Fir'aun dulu. Innahu tagha, innahu tagha, karena Fir'aun itu adalah membangkang, zalim, ngaku Tuhan. Jadi kalau kita hubungkan dengan ayat-ayat yang lainnya tentang Sayyidina Musa alaihissalam, bahwasanya disuruh datang kepada Sayyidina Musa dengan Sayyidina Harun, disuruh pergi kepada Fir'aun, yang dikatakan Fir'aun itu adalah tokoh membangkang. Akan tapi pun demikian, lihat sejahat-jahatnya orang kayak Fir'aun pun ternyata uslub dakwah yang diberitakan Allah adalah harus dengan kaulan layyinan, dengan kalimat yang baik, yang lembut. InsyaAllah nanti akan dihadirkan pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik dari pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab.
Kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan para pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta, Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif kami di 0823 4071 3338. Kami ulangi di 0823 4071 3338. Namun sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Saya ingin mencari solusi bagaimana agar hati ini ikhlas dengan perlakuan orang tua saya selama ini. Saya berada di posisi sandwich generasi yang harus membiayai kehidupan dua generasi, yaitu orang tua saya dan anak-anak saya. Padahal orang tua saya orang yang dibilang berkelimpahan harta. Ibu saya PNS, ayah saya buruh tapi sering keluar negeri dan mereka sudah haji. Tapi untuk makan sehari-hari dibebankan kepada saya. Padahal suami saya hanya kuli panggul di pasar dan saya hanya bekerja di klinik dengan gaji yang alhamdulillah cukup untuk makan saja. Mohon solusinya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada cara berpikir yang jauh dari pikiran agama. Muncul, bahkan istilah itu tidak tahu muncul dari mana. Generasi sandwich. Di atas beban, di bawah beban. Kenapa menjadi sebuah permasalahan? Di dalam Islam itu sederhana. Jangankan kau atas dan bawah, ayah dan anak. Jika engkau orang yang punya kelebihan, bantu tetangga, kiri kanan kau. Kenapa kok bingung sekali Anda udah sandwich apa itu? Anda ini hidup Anda itu seperti apa sih? Egois atau bagaimana? Sehingga sampai ada program gak pengen punya anak. Ini kan problem. Hidup Anda itu hidup seperti apa? Jangankan kok ayah sama anak. Jika Anda punya kelebihan, lihat indahnya berbagi. Itu yang diajarkan Islam. Bantu tetangga, fakir miskin, yatim piatu, ribuan, bukan dua orang, satu orang. Bukan satu keluarga, perlu satu kampung kalau Allah memberikan pada Anda kekuatan. Kan begitu kaidahnya. Jika Anda tidak punya kekuatan, jangankan kok tetangga, ayah, anak. Tidak wajib kalau Anda tidak mampu. Seorang sakit, nggak punya duit, anaknya kelaparan, nggak dosa kok. Kenapa kok Anda pusing amat ini? Anda jangan gampang terbawa dengan cara hidupnya orang yang dengan orang tua merasa terbebani. Loh, kalau Anda banyak duit kenapa? Mestinya senang dong. Oh, ibu saya banyak duit, tapi ternyata lebih senang makan di tempat saya. Loh, bangga dong. Alhamdulillah kan begitu. Saya kadang-kadang mendengar ini pemikiran-pemikiran yang jauh daripada rahmat dan kasih sayang. Hidup Anda itu hidup apa ya hamba Allah? Hidup kita diajar Nabi hidup berbagi, hidup menyenangkan orang. Bahkan sampai namanya isar. Tingkat tinggi akhlak mulia adalah mungkin kita lapar, tapi orang lain senang pun boleh kok. Sekarang lu berasa terbebani atas bawah dan sebagainya. Ini istilah Allah muncul dari mana istilah itu? Sampai suatu ketika ada gerakan perempuan tidak pengen punya anak, keluar dari fitrahnya. Dia harus datang ke psikolog dia. Disayang dia, jangan dibenci juga. Bagaimana fitrahnya perempuan adalah pengen punya anak. Coba ini yang anak gadis semuanya. Kamu akan ditakdir gak punya anak mau? Gak mau, pengen punya anak. Normal ya. Padahal tahu kalau melahirkan setengah mati tuh. Dia tanya ibu sudah melahirkan. Wah, 9 bulan perutnya lihat. Mual-mual segala macam. Tapi fitrahnya. Kalau ada kurang dari fitrah, maka jika ada orang punya pemikiran yang aneh, perlu diluruskan mentalnya. Jangan dibenci juga, jangan dicaci. Coba akan disadarkan bahwasanya kamu lagi sakit. Ayo datang pada ahlinya, akan dibenahi. Rindu untuk punya anak. 1, 2, 3 ada mengatur kelahiran, oke lah. Tapi penting menasal mengatur kelahiran biar tidak sundulan begitu. Akhirnya kalau sundulan akhirnya anaknya beler dibiarkan sama bapaknya, sama ibunya, jadi serapi juga nih. Tapi lihat, ingat jangan Anda gampang merasa terbebani gitu. Kalau ternyata Anda tidak mampu, gak dosa. Tinggal berkata, Umi saya tidak mampu. Anakku, ayah sekarang sudah tidak mampu. Kan banyak orang mengatakan begitu. Nah, ayah sudah nggak bisa kerja lagi, sudah pensiun. Sudah uang sudah habis untuk nyekolahkan anak-anak. Tinggal di mana? Anak yang punya nurani berebut, Abah, dengan saya. Dia pun saya hidup pas-pasan. Lu kok merasa terbebani dan sebagainya. Terus makanya bergaulah dengan orang yang benar, bergaulah dengan orang yang baik. Akhlak yang diajarkan oleh Islam. Coba, apakah tidak senang jika Anda tiba-tiba Allah beri kekuatan Anda bukan saja menjamin orang tua Anda punya saudara 10, Anda penuhi semuanya. Tetangga satu kampung. Senang atau tidak? Senang, jangan merasa beban kalau Anda diberi oleh Allah kekayaan.
Jadi jangan gampang merasakan itu beban. Harus tahu bahwasanya kita itu urusan dengan Allah, ada pahala di akhirat. Jadi memang gaya hidup yang tidak punya iman itu egois biasanya. Sehingga ya kalau orang tua kita, makanya berbakti itu penting. Orang tua kita waktu kita kecil merawat kita. Cuma saya nggak salah, salahnya sendiri kenapa melahirkan saya? Maka Anda tanggung jawab. Ini kan model aneh-aneh. Karena Anda yang telah melahirkan saya, makanya tanggung jawab. Subhanallah, sangat berbeda dengan Islam. Engkau, orang tuamu adalah sebab wujudmu di dunia untuk melihat keindahan dunia. Anishkurli wa yulaidai. Maka bersyukurlah kepada aku, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Islam ngajari bersyukur, bukan malah marah. Kenapa kau lahirkan aku, wahai ibu? Subhanallah, wahai ahli iman, bersyukurlah Anda menjadi orang beriman. Akan tapi di sana ada pemikiran orang seolah-olah ahli iman, tapi pemikirannya adalah salah. Semoga kembali ke jalan yang benar, ya. Punya kalau Anda diberi oleh Allah kelebihan, berbanggalah dan berjanjilah untuk berbagi seluas-luasnya. Sebab ada manusia yang Allah beri kelebihan untuk bisa berbagi. Ada manusia yang memang menerima bantuan si fakir. Ada orang yang hidupnya na'udzubillah merepotkan orang lain bermacam-macam. Maka bercita-citalah yang mulia. Ya, jangan bercita-cita hanya menerima saja. Oh tidak. Jadi kalau ada gambaran ya, ini sebenarnya kan berpikir cerdas. Ini biasanya dalam dunia tawakal ya. Semua rezeki dari Allah dan sebagainya. Mungkin kami gambarkan ya, kalau Anda jadi anak, pilihannya pengen jadi beban atau menanggung. Kalau kalian menanggung kayak kalau jadi beban maksudnya Anda fakir nyungsep, cari makan susah, minta sana sini, atau tiba-tiba Allah beri kepada Anda rezeki melimpah sampai Anda menanggung yang lainnya. Pilih mana? Loh, jadi gitu loh. Pemahamannya begitu dong. Sekarang khayalannya pengen bebani orang lain terus. Anda ini pikiran apa? Bercita-citalah untuk bisa berbagi, usaha yang luas, cari rezeki yang banyak dan sebagainya. Ingin berbagi, itu kan diajarkan Islam. Kadang berpikir kita sempit banget. Dipikir kalau membantu orang tuh kok orang membebani saya. Loh, Anda ini hidup. Keindahan orang yang punya cinta adalah di saat memberi, bukan di saat menerima. Dan hidup dengan cinta adalah sudah di surga sebelum masuk surga. Maka sudahlah, berpeganglah kepada ajaran baginda Nabi yang mengajarkan keindahan dalam berbagi. Jangan Anda ngintip pemikiran-pemikiran yang aneh. Sandwich makan saja. Makan. Itu ada gitu saja. Tolonglah Anda jangan gampang terpengaruh dengan istilah-istilah apa maksudnya. Kalau istilahnya mungkin kita bisa saja pakai istilah sandwich, maka berbanggalah jika Anda hidup kena di sandwich. Anda bisa menanggung orang tua Anda. Ternyata anak Anda 50 pun Anda rawat dengan baik. Oh, kan enak begitu. Oh, usah pikiran macam-macam. Kalau ternyata Anda tidak mampu, lihat, tidak dosa. Tidak dosa karena Anda tidak. Bukan Islam tidak memaksakan lagi kalau nafsan tidak usaha. Allah tidak memaksa orang di atas kemampuannya. Itu saja. Semoga semuanya punya semangat untuk berbagi. Amin. Bercita-cita untuk tidak menjadi beban untuk orang. Akan tapi bercita-cita untuk bisa memikul bebannya orang. Baru hebat itu. Allah alam bisawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan. Diawali dengan salam dan juga salawat terlebih dahulu. Kami mulai dari jamaah laki-laki, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama saya Arifin. Saya sering kita tahu bahwa Dari mana? Udarinas adalah Al-Quran. Dari Mutakin juga Al-Quran. Dari Cirebon. Saya dari Cirebon, Pak Ustaz. Ya. Sehubungan dengan ayat-ayat Al-Quran tadi mungkin dibahas surat Toha. Saya membaca di ayat yang lain ada istilah utul kitab dan utul ilmi atau ahlul kitab. Nah, di sini saya ingin penjelasan Bu ya, sehubungan dengan kalau di dalam budaya ini yang mana sih yang ahlul kitab atau utul kitab dan yang mana sih utul ilmi?
Mohon itu aja Bu ya penjelasan daripada istilah ahlul kitab, utul kitab dan utul ilmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ahlul kitab diambil dari kata ahlun. Ahlun itu maknanya banyak. Ahlun bisa keluarga. Ahlu baitin Nabi, keluarga Nabi. Ada ahlun itu pakar fikih. Mutakhil, dia punya keahlian di dalam dunia fikih. Ada ahlun, itu adalah memiliki. Jadi ahlun itu artinya banyak. Ahlul kitab itu yang diberi oleh Allah atau punya ahli kitab, itu diberi oleh Allah kitab. Adapun utu, kalimat ata, yuktu, wa utu. Utul ilma yang diberi, ata memberi. Utu diberi, utul ilma yang diberi ilmu. Ilmu ini banyak. Kalau dalam Al-Quran sesaat namanya mukjizat, itu kepada para nabi. Kalau kepada orang biasa adalah ilmu-ilmu yang menghantarkan ke surga. Wa man yuktal hikmata, ilmu juga dengan hikmah. Yuktal hikmata bukan utiya khairan katsira. Jadi ilmu bisa saja maknanya ilmu itu mukjizat kalau itu disebutkan pada nabi. Ilmu dibandingkan para ulama adalah ilhamat, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu bagi kita juga sah. Wa man yuktal ilma, kalau diberi oleh Allah ilmu itu saja ilmu. Maka utu al-ilm, yang diberi ilmu. Siapapun boleh diberi ilmu. Dan nanti dipecah lagi, ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Dan ada pun ahli kitab di dalam pembahasan fikih. Ahli kitab dalam pembahasan fikih adalah orang-orang yang mempunyai kitab, yang kitab itu pada aslinya adalah wahyu. Namanya kitab itu semula adalah wahyu. Akan tapi bersama berjalannya waktu ada campur tangan manusia, dan itu memang Allah buat seperti itu. Jadi semua kitab suci yang terdahulu tidak pernah Allah jaga, karena Allah telah persiapkan syariat penutup Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Sehingga Injil adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Sayyidina Isa. Akan tapi di situ terjadi campur tangan orang-orang, dan itu diakui sendiri di kalangan mereka, perbedaan-perbedaan di dalam terjemahan, penafsiran yang apapun terjemahan, dan juga masalah perbedaan nanti keyakinan. Tapi Injil, di dalam Injil itu sendiri, mohon maaf saudara kami yang di luar Islam, dari kaum Nasrani, ini bukan masalah penghinaan terhadap ayat suci, kitab suci. Akan tapi ini adalah dialog di antara keluarga kami. Dan Anda pun boleh mengatakan Al-Quran bukan wahyu, Anda sah-sah saja mengatakan begitu, tapi kami juga punya tugas membuktikan kalau Al-Quran adalah wahyu. Jadi saat orang Nasrani tidak meyakini Al-Quran adalah wahyu, tentunya kita pun juga tidak marah-marah dengan mereka. Seperti halnya di saat kami mengatakan bahasanya Injil, karena dalam Al-Quran Injil disebutkan. Injil, Al-Quran disebutkan. Cuman ternyata Injil yang kita temukan berbeda dengan isi Al-Quran, maka langsung kita meyakini harfifunal kalimah akan disebutkan Al-Quran, ada perubahan-perubahan di situ. Sehingga Injil di situ adalah pada dasarnya adalah wahyu, cuma di situ ada perubahan-perubahan khususnya di dalam masalah ketuhanan. Di dalam ketuhanan ada perbedaan dengan akidah kita, akidah Islam. Jadi ahli kitab adalah kaum yang mempunyai kitab suci, kitab yang dulu adalah wahyu, kitab suci, biarpun terjadi perubahan. Kitab suci apapun, cuma tidak ada yang terbukti sampai hari ini kecuali hanya kitab Taurat sama kitab Injil. Kemudian ada Zabur, belakang kitab Taurat dengan Injil. Sehingga ahli kitab, kalau dimaksud dengan ahli kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani yang berpegang pada agamanya. Yahudi dan Nasrani ahli kitab. Mereka ahli kitab, artinya kita mengakui mereka pernah punya kitab suci. Seperti itu. Kemudian pengakuan ahli kitab sendiri, yang pada akhirnya juga nanti perbedaan para imam kita, misalnya Imam Syafi'i termasuk ahli kitab yang bisa Imam Syafi'i mendatangkan 7 atau 9 hujjah bahwasanya ahli kitab itu adalah bisa wanita ahli kitab bisa dinikahi wanitanya ya dengan hujjah-hujjahnya. Pun demikian setelah itu Imam Syafi'i juga dengan kehati-hatiannya merapatkan kembali supaya tidak liar. Ternyata ahli kitab Cina adalah orang yang berpegang kepada agama kembali kepada asal yang asli.
Jadi dari keturunan. Biarpun mazhab Imam Malik tidak seperti itu. Tapi harus dipahami bahwasanya bolehnya seorang laki-laki menikah dengan wanita ahli kitab itu sendiri. Makna boleh ini bukan berarti harus. Boleh itu adalah masalah absah pernikahan. Anda tidak boleh, bukan setiap Anda ketemu wanita, boleh kamu nikah dengan dia langsung Anda nikahi. Ya nggak bisa dong. Itu ada aturannya. Masa setiap saya melihat perempuan langsung saya nikahi, kan boleh. Nah, bukan setiap boleh, harus dilakukan. Ada pertimbangan-pertimbangan lain, dan biasanya pertimbangan utama adalah kesinambungan akidah anak keturunannya dan seterusnya. Jadi ahli kitab adalah orang-orang yang mendapatkan kitab dulu adalah kitab suci, yang biarpun pada akhirnya terjadi perubahan-perubahan. Itu yang disebut ahli kitab. Dan kami himbau kepada siapapun dalam dialog-dialog semacam ini, memang hindari mencaci dan mengolok. Kadang terlalu bersemangat kita meluruskan sebuah kesalahan, kadang kita sampai mencaci agama orang lain juga nggak boleh. La tasubul ladzina yad'una min dunillah. Nggak boleh mencaci agama lain, nggak boleh. Cuma menjelaskan begini, seperti orang Nasrani Yahudi boleh mengatakan sah bagi mereka. Bagi mereka mengatakan Al-Quran bukan wahyu, itu urusan mereka. Tapi kita mengatakan Al-Quran adalah wahyu, seperti itu. Dan kemenangan kita adalah kita mengakui Injil wahyu, Taurat adalah wahyu. Biarpun mereka tidak mengatakan Al-Quran sebagai wahyu. Ini saja. Semoga Allah menguatkan keimanan kita, akidah kita. Allah a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya bisa ditutup dengan pengumuman dan juga doa keberkahan. Besok pagi setelah majelis tafsir, majelis hadis, kami ajak bersama-sama ke Al-Bahjah Saung Balong untuk menghadiri Maulid Akbar di Saung Balong, Majalengka. Jam 7 sampai selesai. Yang dari Majalengka bisa langsung ke sana, yang biasa hadir majelis tetap akan mengejar nanti habis majelis kita berbondong-bondong ke sana, insyaallah. Di pesantren Al-Bahjah Saung Balong, Balasah Majalengka. Allah nanti. Dan juga nanti ada Maulid Muslimah bagi yang kaum muslimah dan juga kaum muslimin yang punya muslimah di bawah naungannya, anak istri. Hadiri Maulid Akbar khusus muslimah merajut cinta menuju bulan mulia 10 Sya'ban nanti atau 20 Februari jam 6 pagi, 6.30 sampai selesai. Dan itu juga kami seru kepada siapapun untuk bisa ikut berpartisipasi, bukan sekedar hadir, akan tapi juga menjadi penyelenggara agar pahala semakin besar. Langsung ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 720. Kami ulang, 72037333822 atas nama Permata Rasulullah Al-Bahjah. Konfirmasi informasi 0853 1428 1687. Infak peduli sosial tetap kami himbau saudara-saudari kami ada di Palestina dan yang lain yang membutuhkannya. Jangan ragu, sisihkan. Kalau selama ini Anda punya anggaran khusus untuk dana sosial, letakkan di tempat ini. Bank Syariah Indonesia nomor rekening 751 000 2223 atau 1390 111333 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial pada Bank 451, konfirmasi 0812 22722164. Baik, mari kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Wahai Dat yang Maha Kasih, ampuni orang tua kami dan guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka. Dan jaga anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak di surga. Dan jaga diri kami, ya Allah, dari keharaman di mata, haraman di telinga, haraman di syahwat, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu dan mudahkan untuk kami yang halal. Halal di mata kami, halal di jasad kami, halal di syahwat kami, halal di harta kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama. Dan jauhkan lisan kami dari menyakiti siapapun dari hamba-hambamu. Dan kami mohon jika ada di antara mereka yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami, kami mohon ya Allah, ganti dengan segala kebaikan ya Allah, ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Sungguh kami tidak sengaja menyakiti mereka, dan ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangan, yang rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya utang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah,
kekasihmu Nabi Muhammad. Sungguh Engkau maha tahu dan kami tidak tahu. Engkau maha kuasa untuk pilih dan kami tidak kuasa. Kami tidak mampu pilihkan untuk kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan pertolongan untuk saudara-saudari kami yang ada di Palestina ya Allah. Yang di Palestina ya Allah. Yang di Palestina ya Allah. Dan berikan kepada kami kesempatan untuk membantu mereka. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini segala kebaikan untuk diri dan keluarga di dunia dan di akhirat. Dan kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa kami ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada Al-Quran, dan berikan kepada kami pemahaman di saat kami baca Al-Quran, dan mudahkan kami mengamalkan Al-Quran. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari minuman keras, meninggalkan sholat, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari riba ya Allah. Jika ada di antara yang hadir yang masih berurusan dengan riba, Engkau maha kuasa ya Allah untuk mengayahkan siapapun dengan halal. Maka kami mohon yang masih berurusan dengan riba, hentikan dari kehinaan itu, ganti dengan modal yang halal, bersih, penuh berkah ya Allah. Dan jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Jauhkan dari mukaddimah zina, syahwat yang haram ya Allah. Dan buka pintu halal untuk kami ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal ya Allah. Jika ada yang pernah terpleset dalam kehinaan-kehinaan itu ya Allah, kami mohon berikan kesadaran. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Bencikan kepada keharaman itu ya Allah. Dan buka pintu halal ya Allah. Dan jauhkan ya Allah dari keputusasaan. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing siapapun. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf.